Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tegar Dwi Saputra dengan NIM 20060474077 akan mempresentasikan dengan materi ketahanan dan implementasinya di Indonesia. Sebelumnya, saya akan mengabsen peserta anggota di Zoom malam ini. Yang pertama, dengan NIM 19604071 atas nama Muhammad Arif Ferian, apakah hadir? Hadir. Yang kedua, dengan NIM 2006004744046 atas nama Dwi Subukti Wicaksono, apakah hadir? Hadir. Yang ketiga, 2006004744048 atas nama Muhammad Renaldi Erir Salda. Hadir, Mas. Yang keempat, 2006004744050 dengan nama Fatur Rahman Akbar. Hadir, Mas. Yang kelima, 2006004744058 atas nama Putra Danu Damara. Hadir. Yang keenam, 2006004744061 atas nama Ahmad Alwan Alauddin. Hadir. Yang ketujuh, 2006004744066 atas nama Arik Mumtaz, apakah hadir? Yuk, hadir yuk. Yang delapan, 2006004744071 atas nama Saras Putri Nur Hikmah. Hadir. Yang kesembilan, 2006004744072 atas nama Ahmad Sofiuddin. Hadir. Yang ke-10, 2006004744074 atas nama Ahli Hajan Nanda Ali. Hadir, Mas. Hadir. Yang ke-11, 2006004744075 atas nama Yusuf Prayogi. Hadir. Selanjutnya, 2006004744078 atas nama Muhammad Bagus Firzam, apakah hadir? Kendala sinyal, Mas. Oke, baiklah kalau begitu, saya akan langsung ke materi yang pertama, yaitu ketahanan di Indonesia. Yang pertama, melansir dari situs Perpustakaan Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan ataupun hambatan dari dalam maupun luar negeri. Pengertian ketahanan nasional adalah kondisi dinamis, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan dan ketangguhan itu menjadi kekuatan dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan, dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar, langsung maupun tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Berdasarkan situs resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, ketahanan nasional sebagai suatu kondisi. Artinya kondisi ideal yaitu negara memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, sehingga mampu menghadapi segala macam ancaman dan gangguan bagi kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan. Apa sih bentuk ancaman itu? Bentuk ancaman tersebut bisa bersifat langsung ataupun tidak langsung, yang sangat membahayakan integritas, identitas, bahkan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Istilah ketahanan nasional sendiri mulai dikenal sejak tahun 1960-an. Namun, saat itu belum diberi definisi tertentu, dan baru pada 1968 definisi mengenal ketahanan nasional dibuat. Definisi itu direvisi pada beberapa bagian katanya dan terus digunakan hingga saat ini. Apa sih fungsi ketahanan nasional? Dalam Jurnal Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila bagi Masyarakat sebagai Modal Dasar Pertahanan Nasional NKRI 2016, karya Purwito Adi, ketahanan nasional memiliki 3 fungsi utama, yakni yang pertama daya tangkal sebagai konsep penangkalan. Artinya, ketahanan nasional berfungsi sebagai penangkal dari segala bentuk ancaman, gangguan, ataupun hambatan terhadap integritas, identitas, serta keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai pengarah, artinya ketahanan nasional berfungsi untuk mengarahkan potensi kekuatan
yang dimiliki bangsa Indonesia dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, serta keamanan untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia sendiri. Yang ketiga, dalam penyatuan pola pikir, pola tindak serta cara kerja yang intersektor serta multidisipliner. Hal ini bisa dicapai bangsa Indonesia lewat kebijakan yang dibuat pemerintah dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar masyarakat dapat hidup adil dan makmur. Dalam perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan nasional, bangsa Indonesia tidak terhindar dari berbagai ancaman, dan untuk mengatasi itu, Indonesia harus memiliki kemampuan keuletan dan daya tahan yang dinamakan ketahanan nasional. Kondisi atau situasi Indonesia selalu berubah-ubah, tidak statis, dan ancaman yang dihadapi tidak sama dari waktu ke waktu, baik jenisnya maupun besarnya. Ada yang bisa diantisipasi sedini mungkin, tetapi ada juga yang datangnya secara tiba-tiba yang sulit mengantisipasinya, seperti serangan COVID-19 yang menggempur dunia termasuk Indonesia. Karena itu, ketahanan nasional harus dibina dan ditingkatkan dengan kondisi ancaman yang dihadapi. Dan inilah yang disebut dinamika ketahanan nasional. Secara terus-menerus, kekuatan yang dimiliki harus senantiasa diperbarui dan dikonversikan jadi kemampuan. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut. 1. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Yang ketiga, kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan. Apakah di materi ini teman-teman bisa menangkap dengan jelas? Bagaimana teman-teman? Bisa, Bisa, Mas, bisa. Ya, Jelas, sangat jelas. bisa, yuk, bisa. Ya, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Selain itu, kondisi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan tentu saja memerlukan sistem pertahanan dan keamanan yang kokoh untuk menghindari ancaman perpecahan. Dengan kondisi seperti itu, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta merupakan sistem yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Karena 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 3, Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Yang keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangannya di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur oleh undang-undang. Gimana teman-teman, apakah masih bisa mengikuti materi? Bisa, Mas. Masih bisa, Mas. Bisa. Dilanjutkan. Bisa, Mas. Jika teman-teman masih bisa mengikuti materi, saya mempunyai pertanyaan untuk teman-teman. Bisa. Iya. Sementara masih belum ada. Siap. Saya mempunyai Teman-teman. pertanyaan. Saya mempunyai pertanyaan untuk teman-teman. Yang pertama, strategi melindungi segenap bangsa Indonesia menjadi tugas bersama. Wilayah yang berciri Nusantara negara kita sangat unik. Melindungi segenap bangsa menjadi kewajiban seluruh warga negara harus ikut
Aduh. Next, pertanyaan selanjutnya. Waduh. Enggak ding, bener. Soal nomor pertama. 18. Strategi melindungi segenap bangsa menjadi tugas bersama. Wilayah yang berciri Nusantara negara kita sangat unik. Melindungi segenap bangsa menjadi kewajiban seluruh warga negara harus ikut membela. Apa sih yang dapat kita lakukan untuk membela wilayah kita? Apa ada yang bisa menjawab? Saya akan memberikan iPhone 13. Loh, enggak ditunjuk, Mas. Oh, ditunjuk, Mbak? Gimana, Dimas, pertanyaannya, Mas? Gimana, Mas? Pertanyaannya, gimana sih cara kita melindungi segenap bangsa Indonesia ini? Kan wilayah kita itu wilayah yang unik gitu. Oh, cara kita gimana ada ini Sanyu Muni, Mas, gak kedengeran aku. Izin menjawab, Mas Tegar. Ya, Mbak Saras. Baik, yang pertama contoh kegiatan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia itu yang pertama kita bisa menghargai jasa pahlawan dengan cara seperti mengingat hari lahirnya atau memperingatinya. Selanjutnya ada itu mengheningkan cipta. Habis itu saling bahu membahu atau tolong menolong terhadap sesama, dan yang pastinya itu bersatu untuk melindungi negara kita, bukan malah menghancurkannya. Seperti itu, Mas. Oh, jawaban yang sangat bagus ya. Bagus. Gimana teman-teman, apakah pendapat atau mungkin mempunyai pendapat lain? Saya setuju ya. Mungkin ada tambahan untuk gimana untuk melindungi segenap bangsa ya, Mas ya. Ya. Dengan wilayah yang begitu luas ini ya. Ya, mungkin saya akan mendoakan satu sama lain dan mempasrahkan pada Tuhan ya. Karena hanya Tuhan yang bisa melindungi bangsa ini. Bagus. Tuhan selain Allah. Benar ya, Tuhan. Bagus. Iya. Benar, Mas Yusuf. Iya, benar, Tuhan yang melindungi, atau semuanya itu ada di tangan Tuhan. Tapi kalau kita sebagai hambanya nggak berusaha, sama saja itu nggak akan terjadi apa-apa. Jadi kita tuh harus usaha, itu harus ada doanya. Doa juga ada usahanya, nggak harus doa. Oh iya, Mbak, makanya tawakal ikhtiar. Kalau menurut saya melindungi ya anak bapak itu, bapak ibu. Mas Yusuf itu tadi nggak bilang kalau kita itu harus menyertakan sebuah usaha. Mas Yusuf tadi itu bilangnya. Bahkan saya bilang saya menambahkan. Halo, sebentar ya. Tadi Mbaknya nggak denger ini, mesti nggak denger, ini mesti ngopi ya. Nggak denger saya ngomong tadi. Saya bilang saya menambahkan ya. Gitu, Mbaknya nggak denger ini. Aduh. Lain kali lebih menghargai orang lain untuk berbicara, Mbak ya. Didengarkan. Permisi, Mas, mau bertanya. Bentar. Untuk sesi pertanyaan saya akan menerima di akhir materi, Mas. Ini soalnya materi belum selesai ya. Oke lah, udah lanjut. Untuk pertanyaan nomor 2, sebagai negara maritim membutuhkan 4 komponen dasar untuk menjaga keutuhan negara. Apa sih 4 komponen maritim? 4 komponen dasar tersebut? Apakah ada yang bisa menjawab? Enak ditunjuk, Mas. Oh, ditunjuk. Oke. Mas Hajan mungkin? Iya. Baik, 4 komponen apa tadi? Bisa diulangi? Kopinya juga, Mas. 4 komponen dasar untuk menjaga keutuhan negara. Kan negara kita berbentuk maritim. Apa sih 4 komponen dasar itu? 4 komponen dasarnya ialah yang pertama komunitas maritim, lalu yang kedua adalah industri maritim, yang ketiga sistem undang-undang keamanan maritim semesta, dan kepaduan elemen dalam upaya bela negara. Oke. Itu dari saya. Jawaban yang Oke, sudah. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Hajan atas jawaban yang
sangat memukau. Baik, saya akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu, bentar, laptop saya lemot ya, laptop murah. Baik, bisa ada yang ditanyakan dahulu, akan saya jawab dahulu. Ya, izin bertanya, Mas. Iya, Mas Ari. Monggo. Bagaimana pendapat Anda dengan Menteri Pertahanan Indonesia, Pak Prabowo, yang membeli alat apa itu yang hampir menghabiskan beberapa triliun itu untuk membeli alat alat tempur seperti pesawat yang kisaran lumayan lah. Sedangkan Indonesia memiliki hutang ke Cina kisaran 4.000 sekian triliun. Menurut Anda worth it-kah dengan membeli alat tempur itu? Pandangan Anda gimana? Sekian dan terima kasih. Ya itu Ya, yang saya iya, terima kasih Mas Ari atas pertanyaannya. Jika saya menjawab ini menurut sudut pandang saya ya, Indonesia itu berhutang ke Cina untuk apa sih? Ya, salah satunya untuk pembelian sistem alutsista itu, seperti pertahanan untuk Indonesia sendiri. Jadi, buat apa utang kalau tidak dibelikan barang, oke? Ya kan, pembelian barang seperti hal tersebut kan juga untuk juga untuk pertahanan nasional kita sendiri. Sedangkan pertahanan nasional kita itu masih jauh di bawah negara-negara berkembang yang lain. Seperti halnya Jepang, salah deh. Seperti negara-negara hal berkembang lainnya itu. Mas Tegar, kenapa Iya. kalau di Indonesia kok nggak buat sendiri itu senjatanya? Apanya Mas Sofi Udin? Senjatanya kenapa kok nggak dibuat sendiri di negaranya itu? Kenapa kok beli di luar itu? Ini mungkin ya dari sudut pandang saya juga ini. Karena SDM Indonesia, warga negara Indonesia sendiri itu belum tentu berkembang, seperti belum mahir atas hal-hal tersebut. Ya, seperti kan kalau Karena bangsa Indonesia kendaraan, belum mau membuat alat tersebut. Karena Siapa yang mau teknologi di membuat? sini juga masih agak terlambat sedikit. iya Nah, di itu Mas Indonesia sendiri juga masih terlambat ya, seperti halnya yang Mas Yusuf Prayogi katakan tadi. Bahkan untuk mantan presiden kita sendiri, B.J. Habibie, sudah membuat pesawat yang tidak diterima di Indonesia sendiri. Bahkan diterima di negara lain seperti halnya Jerman. Itu mungkin ya kurangnya perhatian pemerintah saat itu yang menyebabkan SDM Indonesia juga tidak cepat berkembang seperti negara lain gitu. Gimana Mas? Apakah ada pertanyaan lain? Saya mas. Saya lagi ya, sekali lagi aja. Oh, oke. Baiklah. Begini. Apa masalah-masalah di Indonesia yang menghambat penguatan ketahanan nasional dalam era globalisasi tersebut?
Gimana Mas Sofiuddin? Begini, apa masalah-masalah di Indonesia yang menghambat penguatan ketahanan nasional dalam era globalisasi tersebut? Yang berdampak pada ketahanan nasional ya Mas, berarti? Dalam era globalisasi, Mas. Iya, maksudnya yang berdampak di ketahanan nasional Indonesia sendiri. Betul. Di dalam era globalisasi sendiri itu kan jika kita kurang menyaring dalam dampak globalisasi, yaitu salah satu dampaknya itu westernisasi atau kebarat-baratan ya. Jadi masyarakat Indonesia sendiri seperti halnya menyukai K-pop yang terlalu berlebihan, menyukai artis-artis yang terlalu berlebihan. Maka gimana ya, pemikiran Indonesia, masyarakat Indonesia sendiri akan tercampuri oleh pemikiran-pemikiran orang luar yang seharusnya bisa membantu ketahanan nasional, malah acuh tak acuh terhadap ketahanan nasional sendiri. Itu jika terjadi di masyarakat. Dampak-dampak globalisasi yang lain yaitu mungkin untuk petinggi-petinggi negeri yaitu maraknya korupsi, Mas G. Maraknya korupsi seperti halnya Kementerian Pertahanan itu dijatah beberapa uang triliun gitu, tapi untuk petingginya malah dikorupsi beberapa. Jadi kita tidak bisa memaksimalkan untuk pembelian barang ketahanan nasional sendiri, Mas Ope. Gimana Mas Ope? Gimana Mas Sofiuddin? Baik, Mas. Baik. Cukup. Cukup. Apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, saya akan menambah materi sedikit. Izin bertanya, Mas. Oh, oke. Lanjut Mas Ari, gimana Mas Ari? Mohon maaf saya off cam karena di sini sinyalnya agak jelek. Izin bertanya, bagaimana pendapat Mas Tegar tentang berita yang baru saja beredar, yaitu tentang kepolisian yang attitude-nya sangat jelek kepada bawahannya. Nah, itu kan termasuk contoh pertahanan negara bagi masyarakat. Nah, itu pendapat Mas Galer. Pendapat Mas Tegar bagaimana? Ya, yang berita yang terjadi di Kabupaten Nunukan itu ya, Mas? Iya, Mas. Baik, saya akan menjawab dari kita sebagai sudut pandang kita sebagai masyarakat biasa, Mas. Hal tersebut merupakan hal yang tidak senonoh, karena seharusnya atasan itu memberi contoh yang baik. Yang pertama itu. Terus yang kedua, bukankah kita harus diwajibkan untuk saling menghormati atas sesama manusia, Mas G? Ya memang itu menjadi salah satu ketahanan negara, tapi jika hal tersebut terjadi kan ada sanksinya sendiri seperti yang diberitakan, seperti akan dilakukan pencopotan oleh Kapolres Nunukan sendiri. Tapi jika kita pelajari beritanya tersebut, bawahannya dari Kapolres tersebut mengaku lalai akan terhadap tugasnya sendiri, Mas. Jadi jika kita melihat dari sisi masyarakat sendiri dan sisi kepolisian, mungkin akan mempunyai dua sudut pandang yang berbeda, Mas. Yang kalau sudut kepolisian sendiri yaitu yang bawahnya yang dipukul itu ternyata tidak sesuai melakukan tugasnya, Mas, dan lalai, dan dia mengakui mungkin itu memang benar. Tapi kita sebagai masyarakat kan tidak gampang percaya, Mas. Jadi ya ada dua kemungkinan sebelum memang berita itu fix dilakukan di meja hijau, Mas.
gitu. Ya menurut saya ya tidak seharusnya seorang Kapolres melakukan tindakan seperti itu, Mas. Itu kan tidak dibenarkan oleh apapun dan dimanapun. Itu. Gimana Mas Ari Ferian? Oke, Gimana? Apakah ada pertanyaan lagi? Saya Apakah? Mas, Oh, oke ya Mas Yusuf. melanjutkan Silakan Mas Yusuf. tadi yang dari Mas Ari Ferian ya, yang tentang polisi itu. Lalu menurut Mas Tegar sendiri bagaimana cara agar masyarakat itu bisa mempercayai aparat negara lagi ya Mas? Untuk jadi menurut membantu mengamankan keamanan di negara ini kan oleh kejadian seperti yang kemarin tuh yang viral tuh masyarakat jadi berpikiran bahwa polisi itu kayak gimana ya Mas ya, kayak ya segitulah Mas, paham lah. Oke Mas Yusuf. Jadi Nah, itu inti dari bagaimana? pertanyaan sampean itu gimana cara mengembalikan itu ya kepercayaan Ya, terhadap kepercayaan polisi. masyarakat. Ya, yang pertama itu kan di konsep ini yang salah itu kepolisian, Mas. Jadi ya yang pertama sendiri ya kita harus memperbaiki citra polisi terhadap masyarakat seperti mencontohkan hal-hal yang baik, seperti hal-hal yang mudah seperti kita membantu orang menyeberang, memberi pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan kita sebagai polisi gitu, Mas. Untuk yang lainnya ya dijawab di episode berikutnya, Mas. Berhubung Zoom-nya habis. Baiklah, kita akan tutup pertanyaan berikut. Akan saya jawab melalui WA. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ndelok grup ono